Ya biasa dengan adanya 21 pasal yang diubah pada putusan Mahkamah Konstitusi terkait Undang-Undang Cipta Kerja diharapkan dapat menjadi acuan untuk kenaikan gaji dan kesejahteraan buruh. Pasal 90 dan pasal 91 Undang-Undang 13 2003. Terlebih, ketentuan yang dihapus tersebut sesungguhnya telah terakomodasi dalam pasal. Dengan putusan Mahkamah Konstitusi tentang klaster ketenagakerjaan dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja menjadi undang-undang dengan 21 pasal perubahan. Disambut baik oleh Dewan Pimpinan Cabang Federasi Serikat Buruh Nikuba KSBSI. Kendati begitu, putusan yang disahkan MK secara materi belum mewakili dari kaum buruh di Indonesia. Dari 221 pasal yang terbagi menjadi 7 isu sentral terkait tenaga kerja asing, upah dan minimum kerja, pemutusan hubungan kerja, perjanjian kerja waktu tertentu, outsourcing, cuti hingga uang pesangon, pengganti hak upah dan uang penghargaan masa kerja cukup membantu buruh di Indonesia. Hermawan, Ketua Dewan Pimpinan Cabang Federasi Serikat Buruh Nikuba KSBSI, berharap dengan adanya putusan MK dapat benar-benar dilaksanakan untuk menjadi acuan untuk menaikkan gaji dan kesejahteraan buruh di Indonesia. Ya, pertama kami mungkin harus mengawasi secara cermat tentang penetapan upah minimum ini dulu, karena ini tanggal 21 November upah minimum itu harus ditetapkan di seluruh Indonesia, utamanya di provinsi. Karena setelah upah minimum Provinsi Sumatera Selatan ditetapkan, baru nanti penetapan upah minimum untuk kabupaten kota. Nah, dan juga kami akan menuntut agar upah minimum sektoral provinsi itu juga harus ditetapkan sesuai dengan putusan MK. Artinya setelah upah minimum provinsi, upah minimum kabupaten kota, dan juga nanti harus ada upah minimum sektoral provinsi. Hermawan berharap nantinya Undang-Undang Cipta Kerja secara keseluruhan nantinya dapat dicabut dan dikeluarkan klaster tenaga kerja dari Undang-Undang Cipta Kerja. Eki Saputra, PAL TV.